Siap Kak, kita lanjut. Ini Ya, sudah hampir sejam kita ngobrol ini Kak. Ini tidak terasa waktu berlalu. Tapi ada beberapa pertanyaan masih mungkin dijawab singkat aja Kak. Ini kan kalau di DPTH atau daftar pemilih tambahan ini kan ada katanya 2,5% begitu dari jumlah ya. surat suara di TPS. Itu bisa dijelaskan Kak ini. Jangan sampai ada dalam satu TPS misalnya ada lebih dari 2,5% ini. Bagaimana begitu mereka? Ya, Apakah ya, jadi 2,5% dari dari pemilih artinya begini. Surat suara yang dipersiapkan KPU adalah sesuai jumlah DPT, ya, sesuai jumlah DPT ditambah dengan 2,5%, 2,5%. Jadi misalnya DPT-nya itu 400 orang, berarti 2,5%-nya itu ditambah 10, surat suara. Jadi 410. 410. Jadi begitu 2,5%. Jadi bukan 2,5% dari total DPT, tapi 2,5% dari TPS. Dan kalau misalnya ada lebihnya angkanya desimalnya misalnya 4,15, kita bulatkan begitu. Karena tidak mungkin orang memilih tangan aja saja masuk. Atau surat suaranya sepotong misalnya. Jadi kita bulatkan ya. Jadi yang ya, insya Allah untuk persoalan itu nanti lebih lengkap lagi di PKPU Tungsura, perhitungan suara. Namun dari PKPU Mutaharli, PKPU Data itu memang sudah dijelaskan tentang hal itu bahwa 2,5% itu adalah 2,5 pemilih di TPS tambah 2,5% surat suaranya. Jadi bagaimana itu Kak? Sebenarnya kalau daftar pemilih tambahan ini sebenarnya kayak tadi 2,5% tambahannya. Kan jumlahnya 10 kalau 400 itu jumlah DPT tambahannya 10 begitu. Terus Ya, yang datang itu lebih dari 10. Bagaimana ngaturnya Kak? itu. Saya teringat kasus 2019. Itu saya mau gila itu di situ tuh hari. Kenapa saya bilang saya mau gila? Di lapas itu, di TPS lapas itu hanya terdaftar 187 orang Iya. yang DPT. Iya. Kemudian pemilih di sana itu ada 1.100. Saya 1000 kurang kali lipat. ya, saya kurang 1.020 surat suara. Baru bayangkan, ya kemarin itu bukan satu, ya kan? Ada 5 di situ Iya, kemarin iya, itu. iya. 5 surat suara 5 surat kurang. suara. Jadi Dikali 5 lagi. 1020, Dikali 5 lagi. 1020 kali 5. Nah, sebagai berpegang kepada aturan bahwa kita ini KPU harus memfasilitasi Fasilitas. daftar pemilih, kita harus menjaga ini namanya hak pilihnya teman-teman, walaupun di mana, jangankan di luar, di lapas pun kita harus jaga. Makanya saya instruksikan sama PPS Kecamatan Repocini lewat PPK-nya untuk mengumpulkan surat suara itu sebelum jam 1. Iya. Jadi kami kumpulkan semua itu di TPS, sisa-sisanya semua, Iya, iya, iya. dan kami drop masuk ke rutan lapas. Lapas. Dan alhamdulillah semua hak pilih di lapas tahun 2019 itu memilih semua. Tidak ada Iya, iya, satupun iya. yang ketinggalan. Bahkan ada sisa suara itu, surat suara itu sekitar 15 kayaknya dari 1.000 itu. Jadi kalaupun terjadi, anggaplah misalnya di TPS 1 itu 2,5%-nya itu hanya 10. Kemudian yang datang 12, Iya. tenang. Tenang. Duanya itu kita carikan di tempat lain. Iya, 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 iya. Tetap mendapat hak untuk memilih. Iya, iya. Cocok. Kalau bicara soal TPS ini Kak, kan kemarin juga untuk di divisi program dan data ini kan ada Ya, bagaimana titik koordinat TPS itu juga jadi gawean juga di betul. divisi. Sekarang gimana itu Kak? Apakah sudah selesai atau seperti apa Kak untuk Alhamdulillah dari 11 kabupaten kota yang berpilkada di Sulawesi Selatan, Makassar masuk 5 besar karena 4 kita selesai di posisi keempat. Jadi untuk titik koordinat
kami sudah selesai 100%, termasuk TPS yang ada di rutan lapas. Jadi aturannya jelas bahwa setiap TPS itu tidak lebih dari 500 pemilih, kemudian TPS itu tidak boleh pisah kakak. Nah, ini pisah kakak ini maksudnya satu kakak, 2 TPS-nya. Iya. Istrinya di TPS 1, suaminya di TPS 2, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, harus di satu TPS. Entah di TPS 1 mereka sama-sama, di TPS 2 sama-sama. Karena jangan sampai gara-gara kita kasih pisah TPS-nya, kita kasih pisah juga rumah tangganya. Wah, Bahaya itu, Kak. bahaya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Dan memang ada kecenderungan lain daripada TPS. Ini perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwa Tribuners, bahwa ini TPS ini ukurannya itu sudah ditentukan bahwa 8 kali 10. 8 meter kali 10 meter. Nah, kemudian tidak boleh ada satu TPS berdampingan. Biasakan kita di kayak Minasa Upa misalnya di lapangan 4 TPS baku deret begitu. 10 meter Ini sesuai dengan peraturan PKPU tentang COVID, standar COVID di PKPU dengan PKPU 10, bahwa kita harus menerapkan protokol COVID, yaitu social distance. Dengan adanya TPS digabung itu sulit. Makanya kami pisahkan TPS yang kami pisahkan. Itu minimal jaraknya 500 meter supaya tidak ada kerumunan. Dan ini sementara digarap regulasinya untuk kedatangannya orang itu memilih di TPS itu dijadwal sekarang. Jadi misalnya nomor 1 sampai nomor 50 itu jam 7 sampai jam 9. Nomor 51 sampai 100 itu jam 9 sampai jam 11. Jadi bisa jadi nanti ini yang belum paten ini bisa jadi kita akan pemilihan sampai maghrib. Dulu kan sampai jam 1, Ji. Dulu jam 1 clear. Bisa jadi sampai maghrib. Jadi untuk apa semua itu kita lakukan, untuk tetap kita berpegang bahwa ada aturan protokol COVID yang harus kita laksanakan. Cocok. Komitmen itu, Kak. Sudah komitmen itu seluruh. Sudah harga mati itu juga. Siap, Kak. Mungkin itu tadi Tribuners bagaimana perbincangan kita terkait data pemilih tetap dan bagaimana sangkut pautannya juga tadi dengan TPS, ada titik koordinat, dan mungkin singkat saja Kak Romi, setelah penetapan DPS ini apalagi begitu hal yang akan dilakukan atau tahapan pemutahiran data yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Kak Romi? Ya. Kalau bukan DPS ya, DPT. Jadi setelah pleno DPT ini, yang pertama-tama ini sementara ini dalam proses, kita pelaporan ke pusat. Jadi pelaporan ke RI melalui KPU Provinsi bahwa kami sudah menetapkan 901.087 pemilih dengan mengirimkan by name-nya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan ini pelaporan ke tingkat atas, bahwa Makassar sudah pleno dan inilah BNM-nya. BNM, address lengkap sampai 14 komponen. Kemudian setelah itu, setelah laporan kami selesai, baru kami mencetak daftar pemilih ini. Nah, setelah kami mencetak barang 2 sampai 5 hari, kami akan turunkan daftar absensi itu, absensi TPS per kelurahan lewat kecamatan. Jadi kami akan turunkan, setelah itu kami tempelkan di papan pengumumannya tiap TPS, dengan harapan Tribuners, kemudian warga Kota Makassar yang tidak memiliki nama di situ, yang belum masuk namanya, bisa melaporkan secepatnya agar kami bisa data. Untuk kemudian kami akan masukkan dalam pemilih tambahan. Setelah itu, setelah selesai di tugas di situ, kemudian kami tetap mengontrol sampai tanggal 6 Desember untuk pergerakan-pergerakan itu. Jadi ya kalau berbicara ibarat gunung, ini sudah melandai. Iya. Sudah muncak kemarin, kita sudah muncak di pleno DPT ini. Khusus divisi data itu, khusus divisi data. Tapi yang jadi masalah sekarang begini, di KPU itu kita bekerja bukan dari divisinya, tapi kita ini bekerja kolektif kolegial. Jadi besok kita akan bergabung lagi dengan Pak Gunawan ini untuk bekerja dengan teknis, bekerja dengan Pak Ketua di bagian logistik,
tetap mengatur, tetap kita jadi semangatnya semangat kolegial ini harus tetap terjaga ini. Saling membackup, saling membantu. Oke. Siap Kak, kita break dulu. Saya cek dulu YouTube sama Facebook, mungkin ada pertanyaan dari Tribuners yang mungkin dilimpahkan ke Kak. Oh, kayaknya nggak ada, cuman emoticon aja nih Kak Romi. Siap. Alhamdulillah, artinya puaslah warga masyarakat. Terakhir Kak, mungkin closing statement dari Kak Romi terkait tema kita hari ini untuk DPT dan hak memilih. Ya, satu yang ingin saya sampaikan kepada Tribuners dan warga Kota Makassar, kiranya Makassar ini akan baik, Makassar ini akan jaya, Makassar ini akan sukses ketika kita berperan aktif untuk ikut serta dalam menentukan siapa leader sektornya kita, siapa wali kota kita nanti. Makanya saya bekerja malam, pukul malam, pagi ketemu pagi, itu bukan demi supaya kita ini semua bisa mendapatkan pemimpin kota ini yang betul-betul sesuai dengan harapan dan hati nurani warga Kota Makassar. Jadi dengan semangat kita sama-sama semua, kami di penyelenggara, teman-teman di Bawaslu, teman-teman peserta pemilih, ayo kita sama-sama wujudkan pilkada damai. Sudahlah, nggak usahlah kita mau gontok-gontokan, saling mencaci maki, saling menceritakan kejelekannya. Karena kalau kita mencari kejelekan, kita semua ada jeleknya. Tapi yang sulit itu mencari titik temunya. Bagaimana saya sebagai manusia ketemu Anda sebagai manusia juga gitu.